warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun kita harus belajar di rumah. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya Arkan untuk memimpin doa, Nak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Arkan. Nah sekarang Ibu akan minta kalian untuk mengisi link absen dan Ibu akan menyampaikan bahwa materi yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning, diharapkan kalian peserta didik mengedepankan perilaku jujur, santun, disiplin, rasa ingin tahu, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif selama proses pembelajaran. Yaitu peserta didik mampu menemukan hasil operasi perkalian bentuk aljabar dengan benar. Yang kedua, mampu menganalisis hasil operasi perkalian bentuk aljabar dengan benar. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi perkalian bentuk aljabar dengan benar. Coba perhatikan materi prasyarat berikut. Ingatkah kalian dengan operasi perkalian bilangan bulat? Nah, pada materi operasi perkalian bilangan bulat, kita telah mendapatkan informasi bahwa kalau bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Kemudian kalau bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya Negatif. bulat negatif. Selanjutnya bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif, hasilnya bilangan Negatif. negatif. Terakhir bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif, hasilnya Positif. positif. Nah, coba perhatikan di sini. 2 dikali dengan 3, hasilnya berapa, Nak? 6. Berikutnya, bilangan positif 2 dikalikan dengan bilangan negatif 3, hasilnya berapa, Nak? Bilangan negatif 2 dikalikan dengan bilangan positif 3. Bu. Kalau negatif 2 dikali negatif 3, Positif 6. Nah, sekarang Ibu akan minta kalian untuk mendiskusikan LKPD. Pembagian kelompoknya Ibu ambil berdasarkan absen. Jawabannya silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Kemudian kalian foto, kirim ke WhatsApp grup kelompok kalian. Diskusikan di WhatsApp grup, kemudian samakan jawabannya. Nanti kalau sudah sama jawabannya, Ibu akan minta satu orang perwakilan dari kelompok kalian untuk presentasikan hasil jawabannya. Nah, biasakan jika ada soal cerita, kalian pahami dulu soalnya, baca dengan baik-baik, cari data yang diketahuinya apa, yang ditanyanya apa, kemudian ubah kalimat soal ke dalam kalimat matematika. Setelah itu baru gunakan konsep perkalian bentuk aljabar yang tadi kalian dapatkan ya. Ya, sekarang Ibu bantu untuk arahkan ya dalam mengisi LKPD. Pak Mahmud mempunyai kebun apel berbentuk persegi. Pak Doni mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Kemudian ukuran panjang kebun jeruk Pak Doni 4 meter lebih panjang dari sisi kebun apel Pak Mahmud. Jadi ada tanda tambahnya. Kemudian lebarnya 3 meter kurang dari panjang sisi kebun Pak Mahmud. Nah, kata kurang dari berarti menandakan operasi pengurangan. Kemudian diketahui lagi, jika kedua luas kebun Pak Mahmud dan Pak Doni adalah sama, tentukanlah luas kebun apel Pak Mahmud. Misal, panjang sisi kebun Pak Mahmud adalah X. Nah, sekarang silakan kalian isi. Panjang kebun Pak Doni berapa di sini? Kemudian lebarnya juga sama, mengikuti keterangan yang tadi bahwa lebarnya adalah 3 meter kurang dari panjang sisi kebun Pak Mahmud. Silakan diisi, nah. Diskusikan dengan kelompoknya. Kemudian
luasnya karena berbentuk persegi panjang, maka luasnya panjang dikali lebar. Nah, hasil yang kalian dapat di panjang ini silakan pindahkan ke bawah. Kita lanjut. Nah, langkah kedua, susunlah ubin aljabar di bawah ini sesuai dengan permasalahan 1. Ya, silakan Ibu kasih waktu. Sekarang ke permasalahan kedua. Di sini ada misalkan di dalam sebuah kantong terdapat 10 apel, 7 jeruk, dan 1 mangga. Lalu dari kantong tersebut diambil 3 jeruk apel, 3 jeruk dan 4 apel sebanyak 2 kali. Selanjutnya, kantong tersebut ditambahi isinya dengan 2 apel dan 1 mangga sebanyak 3 kali. Berapakah isi kantong sekarang? Nyatakanlah ke dalam bentuk aljabar yang paling sederhana. Ikuti cara penyelesaiannya. Nah, hasil yang tadi kamu dapat, kamu hitung dan sederhanakan. Nah, kerjakan sampai bagian kesimpulan. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Silakan presentasikan jawaban kelompok 1. Pak Mahmud mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Doni mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Doni 4 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Mahmud. Sedangkan lebarnya 3 meter kurang dari panjang sisi kebun Pak Mahmud. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Mahmud dan Pak Doni adalah sama, maka tentukanlah luas kebun apel Pak Mahmud. Langkah 1, ubahlah kalimat soal ke dalam kalimat matematika. Misal panjang sisi kebun Pak Mahmud sama dengan X. Panjang kebun Pak Doni sama dengan X tambah 4. Lebar kebun ini sama dengan X dikurang 3. Luas kebun Pak Doni sama dengan panjang kali lebar sama dengan X tambah 4. X dikurang 3. Ya. Bagian sini ungu sama? Sama. Ya. Nah, bagian sebelah sini apa? Biru. 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 Biru lagi. Biru. Sekarang Biru bagian lagi. Biru bawah. lagi. Bagian bawah. Hijau. Hijau. Bawahnya lagi. Hijau. Hijau. Bagus. Selanjutnya Hijau. Merah. bagian Hijau. yang sebelah sini. Merah. 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 Merah lagi. Sampai bawah ya. Merah terus. Iya. Jadi X kuadrat ditambah 4X. Kemudian ini Dikurang kurang 3X. 3X. Pinter. Yang ini merah Dikurang 12. dikurang 12. Nah, ini yang kamu salin ke jawaban yang tadi ya sayang ya. Nih, selanjutnya untuk permasalahan kedua, siapa yang mau presentasi? Misalkan di dalam sebuah kantong terdapat 10 apel, 7 jeruk, dan 1 mangga. Lalu dari kantong tersebut diambil 3 jeruk, 4 apel sebanyak 2 kali. Selanjutnya kantong itu ditambahi isinya dengan 2 apel dan 1 mangga sebanyak 3 kali. Berapakah isi kantong itu sekarang? Misalnya A itu apel, ini kayak mangga. Kalau ditulis jadi 10A tambah 7B tambah 1C. Kemudian dikurangi, diambil 2 kali. Diambil 3 jeruk dan 4 apel. Dan ditambah dengan 3 kali 2 apel tambah 1 mangga. Sehingga ditulis kayak gini. 10A tambah 7B tambah 1C kurang 2 kali 3B tambah 4A tambah 3 kali 2A tambah 1C. Oke, selanjutnya 10A ditambah 7B ditambah 1C Dikurang 2. 3B ditambah 4A ditambah 3 2A ditambah 1C 1C. Oke. 10A ditambah 7B ditambah 1C kurang 6B kurang 8A tambah 6A tambah 3C. 10A kurang 8A ditambah 6A ditambah 7C dikurang 6B ditambah 1C ditambah 3C. Oke, hasilnya 8A ditambah 1B ditambah 4C. untuk kesimpulan bagaimana? Yuk.
Untuk bilangan atau data yang belum diketahui bisa diganti atau ditulis menggunakan variabel. Yang kedua, pada pemecahan soal cerita, operasi perjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan jika variabelnya sama, sedangkan operasi perkalian dapat dilakukan meskipun variabelnya berbeda. Ketiga, untuk bisa menyelesaikan soal perkalian bentuk aljabar, kita harus mengusahakan dulu perkalian bilangan bulat. Yang keempat, penggunaan ubin aljabar dapat membantu atau memudahkan kita dalam menemukan hasil operasi perkalian bentuk aljabar. Perkalian aljabar adalah operasi perkalian dengan menggunakan elemen aljabar sebagai objek yang dioperasikan. Nah, di sini adalah dasar perkalian bentuk aljabar. Yang pertama, yaitu perkalian variabel dengan konstanta. Perkalian antar variabel. Ya, perkalian bentuk aljabar dengan konstanta. Ya, berikutnya perkalian variabel berpangkat. Yang kelima, perkalian bentuk aljabar dengan variabel. Nah, yang keenam, perkalian dua bentuk aljabar sederhana. Oke, untuk pemecahan masalah, di sini ada contoh soal. Iwan memiliki papan mainan yang berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang papan mainan Iwan adalah 7 cm lebihnya dari ukuran lebar papan tersebut. Tentukan luas papan mainan Iwan dalam bentuk aljabar. Nah, seperti yang tadi, kita menggunakan permisalan. Jika Y kita gunakan sebagai variabel untuk menyatakan lebar, maka panjang sama dengan Y ditambah 7. Nah, maka untuk menentukan luasnya, P kali L. Kalau panjangnya tadi berapa? Y ditambah 7. Lebarnya adalah Y. Maka Y dikali Y berapa? Kuadrat 2. Sekarang kalau 7 ditambah dikali Y? 7. Y. 7Y. Ini adalah luasnya. Siapa yang mau membantu Ibu untuk membacakan kesimpulan? Perkalian aljabar adalah operasi perkalian dengan menggunakan elemen aljabar. Sebagai objek yang dioperasikan, sebelum pelajari perkalian aljabar diperlukan pemahaman mengenai operasi perkalian pada bilangan bulat dan juga sifat-sifat operasi hitung perkalian komutatif, asosiatif, dan distributif, sehingga untuk dapat menemukan hasil operasi perkalian bentuk aljabar, kita harus menguasai terlebih dahulu operasi perkalian bilangan bulat. Konsep dasar perkalian bentuk aljabar meliputi perkalian variabel dengan konstanta, perkalian antar variabel, perkalian bentuk aljabar dengan konstanta, perkalian variabel berpangkat, perkalian bentuk aljabar dengan variabel, perkalian dua bentuk aljabar sederhana. Dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian, bentuk aljabar dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Bacalah soal dengan teliti, pahami soalnya, carilah data yang diketahui dan data yang ditanya pada soal. Ubah kalimat soal ke dalam kalimat matematika. Gunakan konsep operasi perkalian untuk aljabar pada langkah pemecahan masalah. Gunakan ubin aljabar untuk memastikan kebenarannya. Di sini ada pertanyaan. Enggak. Kalau begitu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu minta tolong Arkan untuk memimpin doa ya, Nak. Sebelum mengakhiri Zoom kali ini, baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tetap jaga kesehatan, ya. Jaga pola makan, jangan begadang, dan terapkan protokol kesehatan. Serta jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang ada di halaman akhir LKPD kalian. Ibu tunggu jawabannya sampai jam 12 malam pada hari ini. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.